PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk BTN siap menerbitkan saham baru melalui skema hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue. Kepastian itu diperoleh setelah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB. Pemegang saham PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk BTN menyetujui penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 6,6 miliar saham seri B dengan nilai nominal Rp500 per saham. Adapun harga pelaksanaan, exercise price, dan rasio rights akan disampaikan di dalam prospektus final setelah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Direktur Utama Bank BTN, Haru Kusmaharagyo, mengatakan dari penerbitan saham baru ini, BBTN menargetkan dana senilai total Rp4,13 triliun dengan rincian sebanyak Rp2,48 triliun merupakan penyertaan modal negara PMN dan sisanya sekitar Rp1,65 triliun dari pemegang saham publik. Pasca rat isu, persentase saham pemerintah tidak mengalami perubahan dan tetap menjadi pemegang saham pengendali. Hari ini tanggal 18 Oktober 2022 jam kurang lebih pukul 3 kita sudah menyelesaikan rapat umum pemegang saham luar biasa dengan satu agenda, yaitu persetujuan atas usulan right issue Bank Tabungan Negara dengan HMETD atau hak memesan efek terlebih dahulu. Jadi kurang lebih 81% lebih dari pemegang saham hadir dan memberikan suara, dan dari yang hadir kurang lebih 99% menyetujui. Dengan demikian kita akan meneruskan langkah berikutnya untuk bisa melanjutkan proses right issue ini, dan mudah-mudahan kalau lancar dengan registrasi, penentuan harga dan lain-lain hingga dapatkan angka final dan juga rasio, dan mudah-mudahan pada pertengahan Desember dana sudah efektif sudah bisa diterima. Haru mengatakan ada beberapa faktor yang melatar belakangi rights issue yang dilakukan perseroan, yaitu kebutuhan perumahan nasional masih sangat tinggi. Berdasarkan data Kemenpupr, backlog kepemilikan rumah pada tahun 2021 adalah sebesar 12,7 juta rumah tangga. Dalam rangka mempercepat penyelesaian backlog perumahan tersebut, perseroan menargetkan pembiayaan perumahan sebanyak 1,32 juta unit sampai dengan tahun 2025. Selain menyediakan akses pembiayaan perumahan, perseroan juga akan bekerja sama dengan pengembang untuk mengembangkan hunian yang terjangkau bagi generasi milenial. Perseroan juga akan melakukan ekspansi bisnis di sepanjang rantai pasok perumahan dan mengembangkan ekosistem perumahan digital sebagai sumber pertumbuhan baru ke depannya. Guna mewujudkan rencana bisnis tersebut, perseroan membutuhkan peningkatan kapasitas dalam penyaluran kredit. Dengan adanya rencana right issue ini, perseroan dapat memperkuat posisinya sebagai bank terbesar kelima di Indonesia dari sisi aset. Adapun proyek bisnis perseroan pada tahun 2025, diantaranya aset di atas Rp550 triliun, kredit tumbuh di atas 14% dalam 5 tahun, ROE di atas 16%, dan rasio kecukupan modal atau CAR terjaga pada tingkat yang optimal untuk mendukung bisnis. Adanya pembangunan konstruksi perumahan akan memberdayakan pelaku UMKM, di mana 90% bahan konstruksi perumahan adalah produk lokal. Selain itu, right issue ini juga akan memperluas lapangan pekerjaan di sektor perumahan, serta mengoptimalkan 174 subsektor industri terkait perumahan yang akan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Dari Jakarta, Adiantoro Tirtawijaya, Nusantara TV melaporkan.